Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar di hari weekend ini? Apakah teman-teman betulan libur ya dengan berleha-leha, atau ada yang sambil kerja, yang sambil nyetrika seperti aku yang sekarang ini, atau ada yang lagi masak, yang menyiapkan food prep untuk seminggu ke depan, atau ada yang jualan, yang atau masih bekerja. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini aku mau cerita ya teman-teman, sambil temenin aku nyetrika baju, yang dimana setiap hari Minggu itu aku dapat bagian nyetrika baju. Kalau yang bagian cuci baju itu alhamdulillah dapat suami yang mau bantu di hari Sabtu yang nyetrika. Jadi aku yang hari Minggu tinggal setrika, suami yang bagian cuci baju, aku yang hari Minggu tinggal nyetrika bajunya aja lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah dulu waktu kami belum ada mesin cuci, itu kami laundry, terasa berat banget biaya untuk laundry itu, karena kan seminggu itu bisa kami kena 60.000 atau 50, pokoknya di bawah 60 lah, nggak pernah melebihi 60 sih alhamdulillahnya. Tapi semenjak ada mesin cuci, hasil dari aku menabung selama ini pelan-pelan, karena menabung aku bisa beli kulkas, karena menabung aku bisa beli mesin cuci. Dan alhamdulillah semenjak ada mesin cuci, kami udah nyuci baju itu di rumah, nggak diantar ke laundry lagi. Plus setrika baju nanti aku kan yang disetrika nggak juga terlalu banyak nih teman-teman, karena kan yang disetrika itu cuma baju kerja, baju yang untuk pergi-pergi. Kalau baju rumah itu tinggal dilipat aja gitu, atau yang daster-daster yang udah kusut kali baru disetrika, jilbab, begitulah yang mau pakaian kita keluar gitu supaya terlihat rapi. Semenjak itulah aku terbantu oleh menabung ini, yang dimana aku bisa beli sesuatu wishlist yang aku inginkan itu tercapai. Semoga teman-teman juga begitu, dan aku juga bisa menyelesaikan hutang kur aku, dan udah mulai memantapkan budgeting aku untuk merapikan budgeting. Kalau dulu itu kan waktu ada hutang itu berat banget, ada yang tagihan yang harus diutamakan gitu, di tahan-tahan selera mau beli ini beli itu, yang penting hutang dibayar gitu. Dan alhamdulillah semenjak punya anak ini ada aja rezeki gitu, rezeki yang tidak terduga. Dan itulah kan kalkulator kita tidak bisa kita samakan dengan kalkulator Allah, karena Allah itu akan membantu kita. Apalagi rezeki setelah menikah itu teman-teman sangat luar biasa. Walaupun ada kalanya di awal pernikahan itu diuji dengan ekonomi, yang awalnya itu cuma suami yang bekerja, saya pribadi itu tidak bekerja ya teman-teman, saya di rumah aja sebagai ibu rumah tangga. Dan beberapa bulan setelah itu ada penerimaan pengajar gitu di SD swasta, dan saya waktu itu lagi dalam proses kuliah S2 juga lagi butuh banyak dana, karena itu kan udah proses menyusun dan mau ujian tesis gitu, dan aku butuh biaya. Dan aku melamarlah pekerjaan di SD swasta tersebut, dan alhamdulillah keterima. Dan berikutnya itu di SD kan ngajarnya dari hari Senin sampai Jumat nih. Ada karena S2 aku udah selesai, ada pula aku antar lamaran di kampus swasta, dan alhamdulillah mereka juga mengerti dengan kondisi aku yang ngajar di SD. Mereka memberikan jadwal di hari Sabtu. Jadi kan Sabtu itu di SD libur, aku Sabtunya ngajar di kampus swasta tadi sebagai LB, bukan dosen tetap ya teman-teman, tapi LB itu dosen luar yang ngajarnya pas di jadwal kita aja gitu. Kapan jadwal kita diberikan ya masuk sesuai itu, nggak perlu yang tiap hari ke kampus ya gitu, yang ada absen cek lognya. Tapi kalau di SD aku itu sebagai guru
pengajar tetap ya teman-teman. Dan alhamdulillah dari situlah dalam hal budgeting sudah mulai mantap aku merapikannya, dan kemarin itu sangat terbantu dengan budgeting mingguan, karena kan hutang itu di awal bulan itu udah dibayarkan, karena setiap tanggal 8 itu bank tuh mengambil dana dari saldo rekening kita. Sedangkan gaji aku dan suami nggak serentak juga keluarnya, tapi semenjak hutang itu lunas aku merapikan lagi catatannya, aku bikin per bulan, dan insya Allah kedepannya aku akan membuat budgeting bulanan. Semoga semakin kedepannya semakin baik ekonomi finansial aku ya teman-teman, dan teman-teman juga semoga dipermudah untuk membayar hutang-hutangnya, karena waktu itu di awal menikah kami ingin buka usaha, jadi sedangkan uang kami nggak ada, maksudnya tuh mau minjam ke keluarga juga segan atau bagaimana, karena mereka juga butuh kan. Jadi aku solusinya ya bank gitu, ada waktu itu buka pinjaman kur dengan bunga yang sedikit, jadi tanpa pikir panjang aku mengambilnya dan ternyata di awal pinjaman itu banyak banget ujian yang aku rasakan secara pribadi. Sebenarnya aku tahu itu riba, tapi aku tetap melakukannya, dan itu memang sangat luar biasa ujiannya. Sungguh banyak banget yang terjadi pada diriku, dan alhamdulillah setelah 3 tahun proses pelunasannya, aku pun sekarang udah dapat rezeki anak gitu. Dan mungkin karena itulah salah satu penghambat aku untuk mendapatkan anak, mungkin karena hutang itu tadi gitu. Dan sekarang aku bertaubat dan aku ingin berubah, nggak mau riba lagi. Dan cicilan LM yang aku lakukan sekarang itu, aku udah tanya ke bank muamalat syariah itu, ini nggak riba kan kak? Enggak katanya, karena ini juga sudah atas sertifikasi MUI dan ada pengawas syariah di bank muamalat tersebut. Dan emasnya itu sekarang belum aku pegang gitu, karena kan belum lunas. Setelah pelunasan nantinya baru mereka berikan emas tadi, karena kan sekarang udah mereka belikan emasnya, cuma belum diserahkan. Dan emas itu tadi tidak riba dikarenakan dia akadnya itu sudah akad yang jelas. Pas pertama aku membeli akad yang waktu itu, harga itu mereka kasih, nggak bertambah lagi nanti harga berikutnya, walaupun harga emas itu kan naik terus. Soalnya gini, aku mau nyediain tabungan untuk pendidikan anak, tapi kalau umpamanya nabung bentuk uangnya itu segitu aja terus, sedangkan usia anak aku bertambah dengan inflasi nantinya gitu. Sedangkan kalau emas itu kan tidak ada yang inflasi, yang dimana kalau emas itu harganya selalu naik, jarang banget kalau emas itu harganya turun gitu. Jadi teman-teman kalau sedang lagi dalam berusaha untuk bikin tabungan pendidikan anak, lebih baik alihkan ke emas ya teman-teman. Mau bentuk perhiasan atau LM itu sama aja, yang penting teman-teman sudah menyediakan biaya pendidikan anak, karena zaman sekarang itu biaya pendidikan aja udah tinggi, apalagi di saat anak kita udah besar. Jadi di saat dia sudah lahir itu jadi tanggung jawab kita harus amanah atas rezeki yang Allah berikan, karena bukan dia yang minta dilahirkan, melainkan kita yang meminta untuk diberikan anak. Jadi di saat kita sudah diamanahkan menjadi orang tua, kita harus menyediakan fasilitas yang terbaik untuk dia, tempat tinggal yang baik, makan dia, pendidikan dia gitu. Jadi kita harus mempersiapkan semua secara matang. Karena itulah adanya batasan umur untuk syarat menikah itu. Karena apa dikatakan dewasa itu? Supaya kita itu sudah siap mental menjadi seorang suami istri, dan siap mental juga menjadi orang tuanya ke depan. Tidak menjamin juga pernikahan itu harus selalu bahagia. Tanpa pernikahan itu pasti ada ujiannya teman-teman, mulai dari ekonomi, anak, keluarga, ipar, segala macam. Tapi bagaimana kita dalam menanggapi setiap ujian tersebut, dan kita
selalu meminta kepada Allah supaya Allah mudahkan kita dalam berumah tangga dan Allah panjangkan jodoh kita dengan pasangan kita dan dipanjangkan umur anak kita dan baik akhlaknya. Semuanya kita serahkan kepada Allah gitu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lemah imannya. Terkadang kita butuh keikhlasan, kayak terkadang kan kita mikir apalah kesalahanku gitu, kenapa dapat ujian seperti ini, karena terpintas kayak gitu. Why not gitu, Allah menguji kita dalam segi apapun itu terserah Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan ujian untuk apa. Sebenarnya Allah lebih mengetahui apa yang yang ujian yang Allah berikan itu sebenarnya kita mampu gitu menghadapinya, karena Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin teman-teman dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Begitulah ya teman-teman, semoga teman-teman dan saya pribadi bisa belajar untuk kedepannya menjadi yang lebih baik, menjadi yang cakap dengan ilmu kita, yang bijak kita dalam mengambil keputusan. See you next time ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.